Pemerintah mulai memberlakukan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak atau BBM subsidi bagi kendaraan pribadi sebagai upaya memastikan penyaluran energi lebih tepat sasaran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan, kebijakan ini akan diuji coba selama 2 bulan dengan batas maksimal pembelian sebesar 50 liter per hari untuk jenis Pertalite dan juga solar. Kebijakan ini diambil di tengah kenaikan harga minyak mentah global yang menekan anggaran subsidi energi pemerintah, sekaligus mendorong perlunya distribusi BBM yang lebih efisien dan tepat sasaran. Aturan ini tertuang dalam keputusan Kepala BPH Migas nomor 24 tahun 2026 yang mengatur pengendalian penyaluran BBM subsidi baik untuk solar maupun bensin RON 90 atau Pertalite. Selain pembatasan volume, Badan Usaha Penugasan juga diwajibkan mencatat nomor polisi kendaraan setiap transaksi serta melaporkan pelaksanaan kebijakan secara berkala kepada pemerintah. Apabila terjadi penyaluran melebihi batas yang ditetapkan, maka kelebihan tersebut tidak akan mendapatkan subsidi dan akan dihitung sebagai BBM non-subsidi. Kebijakan ini resmi berlaku sejak 1 April 2026 dan diharapkan mampu memperbaiki tata kelola distribusi energi nasional sekaligus menjaga keberlanjutan anggaran subsidi di tengah dinamika global. Maskapai penerbangan nasional yang tergabung dalam Indonesia National Air Carriers Association atau INACA merespon kebijakan terbaru pemerintah terkait lonjakan aftur menyusul ancaman krisis minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Ketua Umum INACA, Denon Prawira Atmaja menilai langkah pemerintah tersebut sebagai respon yang tidak sederhana di tengah tekanan global yang terus meningkat. Menurutnya, kebijakan yang diambil pemerintah telah mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan maskapai dan masyarakat sebagai pengguna jasa penerbangan. INACA berharap implementasi kebijakan ini dapat berjalan cepat di lapangan. Menurut Denon, kecepatan eksekusi menjadi kunci agar dampak positif kebijakan bisa segera dirasakan oleh maskapai, terutama dalam menjaga operasional penerbangan tetap aman dan nyaman di tengah tekanan biaya yang meningkat. Langkah pemerintah ini menjadi salah satu upaya jangka pendek untuk meredam dampak gejolak eksternal terhadap sektor penerbangan yang sangat bergantung pada stabilitas harga energi global. Otoritas Jasa Keuangan mencatat tren penurunan nilai transaksi aset keuangan digital dan aset kripto di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Kondisi ini mencerminkan tingginya volatilitas pasar meski tingkat adopsi terus menunjukkan peningkatan. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso mengungkapkan, dinamika ini dipengaruhi oleh berbagai faktor baik global maupun domestik. Dari sisi global, meningkatnya ketegangan geopolitik termasuk konflik antara Amerika Serikat dan Iran, serta kebijakan suku bunga tinggi di negara maju turut menekan pasar kripto. Kondisi tersebut memicu penurunan likuiditas global dan aksi likuidasi besar-besaran pada aset kripto, terutama pada posisi leverage. Selain itu, faktor teknikal seperti siklus 4 tahunan Bitcoin halving juga turut mempengaruhi pergerakan pasar yang berdampak pada harga dan volume transaksi secara global maupun domestik. OJK menilai, kondisi ini menjadi pengingat bagi pelaku industri untuk kembali memperkuat fundamental di tengah fluktuasi pasar yang tinggi. Meski penuh tantangan, dinamika ini juga membuka peluang seiring meningkatnya adopsi dan kesadaran masyarakat terhadap aset digital di Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan pembangunan cadangan penyangga energi atau CPE berupa fasilitas tangki penyimpanan minyak baru akan jalan pada bulan Mei 2026 mendatang. Pembangunan tersebut tidak lain untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah tingginya ketidakpastian pasokan imbas konflik geopolitik global. Menurut Bahlil, saat ini sudah masuk dalam tahap studi kelayakan atau feasibility study. Ia optimis target eksekusi proyek pada bulan depan dapat direalisasikan. Pembangunan CPE dinilai mendesak karena kapasitas penyimpanan saat ini masih terbatas. Bahkan, Indonesia harus bersaing dengan negara lain untuk mengamankan pasokan energi.
Kekhawatiran sempat muncul di masyarakat usai penutupan Selat Hormuz oleh Iran yang merupakan jalur utama perdagangan minyak dunia. Terlebih, sekitar 19% impor minyak Indonesia berasal dari Timur Tengah melalui jalur tersebut. Namun Bahlil menegaskan stok BBM nasional di kisaran 20 hari merupakan batas kapasitas penyimpanan yang ada saat ini. Pemerintah pun berencana menambah kapasitas penyimpanan setelah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembangunan fasilitas penampungan BBM dengan target cadangan hingga 3 bulan. Kapal asal Malaysia pertama berhasil melewati Selat Hormuz. Kapal itu sebelumnya sempat tertahan sampai akhirnya diberi izin untuk berlayar dengan aman menuju tujuannya. Dalam unggahan di platform X, Kedutaan Besar Iran di Malaysia mengumumkan bahwa kapal Malaysia pertama telah berhasil melintasi Selat Hormuz. Unggahan tersebut disertai gambar kapal, namun tidak disertakan detail lebih lanjut terkait perjalanan tersebut. Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyebut diskusi dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian membuat Malaysia mendapatkan izin untuk 7 kapal yang terdampar di Selat Hormuz bisa melanjutkan perjalanan. Dari 7 kapal tersebut, 1 kapal berhasil melewatinya.